Alia dan Rizal adalah pasangan yang telah menempuh perjalanan panjang bersama. Sejak awal pernikahan, mereka hidup sederhana namun penuh kebahagiaan. Rizal, seorang pria ambisius yang selalu bermimpi sukses, memulai karirnya dari bawah. Sementara itu, Alia setia mendampingi, menjadi istri yang sabar dan penuh kasih. Di mata teman-teman mereka, Alia dan Rizal adalah pasangan sempurna. Mereka saling mendukung, berbagi suka dan duka, serta tak pernah terlihat bertengkar hebat. Alia selalu percaya pada Rizal, dan Rizal pun tampak mencintainya dengan tulus. Namun, segalanya mulai berubah ketika kesempatan besar datang menghampiri Rizal. Suatu malam, Rizal pulang dengan wajah berseri-seri. Ia baru saja menerima tawaran kerja dari perusahaan ternama di luar negeri. Kesempatan ini adalah impiannya sejak lama, gaji tinggi, lingkungan kerja yang profesional, dan peluang berkembang yang lebih besar. "Alia, aku diterima," seru Rizal penuh semangat saat memasuki rumah. Alia yang sedang menyiapkan makan malam menoleh dengan senyum lebar. "Serius? Ya ampun, Rizal. Aku bangga sekali." Mereka berpelukan erat, berbagi kebahagiaan atas pencapaian ini. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kegelisahan yang mulai muncul di hati Alia. "Kapan kamu berangkat?" tanyanya setelah keheningan sesaat. "2 minggu lagi," jawab Rizal. "Tapi aku akan sering menghubungimu. Aku nggak akan berubah, Alia. Aku janji." Alia tersenyum, meski ada rasa takut yang menggelayuti hatinya. Ia tahu jarak bisa mengubah banyak hal. Namun, ia memilih percaya pada suaminya. Hari keberangkatan Rizal tiba lebih cepat dari yang Alia harapkan. Di bandara, mereka berdiri berdampingan. Tangan mereka saling menggenggam erat. "Aku akan merindukanmu," bisik Alia. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku juga," balas Rizal. "Tapi ini semua demi masa depan kita. Aku ingin kita hidup lebih baik, Alia." Alia mengangguk, berusaha menahan air matanya. Ia percaya pada Rizal. Ia percaya bahwa cinta mereka cukup kuat untuk bertahan, tak peduli sejauh apa jarak memisahkan mereka. Saat Rizal melangkah pergi, Alia menatap punggungnya yang semakin menjauh. Hatinya berbisik, semoga jarak ini tidak mengubahnya. Namun, ia belum tahu bahwa perpisahan ini adalah awal dari segalanya. Minggu-minggu pertama tanpa Rizal terasa berat bagi Alia, tetapi mereka masih sering berkomunikasi. Panggilan video hampir setiap malam, pesan-pesan manis di siang hari, semuanya berjalan baik. Namun, perlahan, segalanya mulai berubah. Awalnya, Rizal mulai terlambat membalas pesan. "Lagi sibuk banget, maaf ya," katanya suatu malam saat Alia mengeluh karena ia tak kunjung merespon sejak pagi. Alia mencoba memahami. Mungkin pekerjaannya benar-benar menuntut banyak waktu. Namun, semakin hari, komunikasi semakin berkurang. Jika dulu mereka bisa berbicara berjam-jam, kini panggilan video hanya berlangsung sebentar. Kadang Rizal bahkan tidak mengangkat teleponnya. "Aku capek, Alia," ucapnya singkat ketika Alia bertanya kenapa ia semakin sulit dihubungi. Alia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Alia mencoba menelepon Rizal, tetapi panggilannya tidak diangkat. Ia mencoba menghubungi beberapa kali lagi, hingga akhirnya Rizal mengirim pesan singkat. "Maaf, lagi di luar sama teman-teman kantor. Nanti aku hubungi, ya." Biasanya, Rizal akan langsung menelepon kembali jika melihat panggilan tidak terjawab. Tapi kali ini, ia tidak melakukannya. Malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. "Rizal, kamu sibuk sekali sekarang," kata Alia ketika akhirnya berhasil berbicara dengannya. "Iya, banyak pekerjaan, Alia. Aku harus beradaptasi dengan lingkungan baru," jawab Rizal tanpa banyak penjelasan. Alia ingin percaya.
Ia ingin berpikir bahwa ini hanyalah kesibukan biasa. Namun, hatinya mulai merasa gelisah. Perubahan itu semakin nyata ketika Rizal mulai lupa hari-hari penting. Ulang tahun pernikahan mereka yang biasanya dirayakan dengan penuh kebahagiaan. Tahun ini hanya diisi dengan pesan singkat dari Rizal. "Maaf, aku ketiduran. Happy anniversary, sayang." Alia merasa ada yang hilang. Kehangatan dalam hubungan mereka perlahan memudar, digantikan dengan jarak yang semakin lebar. Sampai akhirnya, Alia menerima pesan dari seorang teman lama yang juga tinggal di luar negeri. "Alia, aku nggak tahu apakah aku harus memberitahumu ini, tapi aku melihat Rizal beberapa kali di sini dan dia tidak sendiri." Jantung Alia berdebar kencang saat membaca pesan itu. Ia mencoba mengabaikannya, mencoba berpikir positif. Mungkin temannya salah lihat. Mungkin itu hanya rekan kerja Rizal. Namun, kegelisahan semakin menggerogoti hatinya. Ia mulai mencari tahu, mencari bukti, dan tanpa ia sadari, inilah awal dari kehancuran yang menunggunya. Malam itu, Alia duduk di sofa dengan ponsel masih tergenggam erat di tangannya. Pesan dari temannya terus terngiang di benaknya. Ia ingin mengabaikan, tapi perasaannya berkata lain. Sudah terlalu banyak kejanggalan yang ia rasakan belakangan ini. Dengan tangan gemetar, Alia membuka media sosial. Ia mencoba mencari tahu apakah ada sesuatu yang bisa mengonfirmasi kecurigaannya. Namun, tak ada satupun unggahan Rizal yang mencurigakan. Akunnya tetap seperti biasa, penuh dengan foto-foto pekerjaannya, tanpa satupun jejak kehidupan pribadinya. Tapi Alia tidak menyerah begitu saja. Ia membuka daftar teman Rizal, mencoba mencari orang-orang yang mungkin sering berinteraksi dengannya. Lalu, ia menemukan sesuatu, sebuah akun wanita bernama Rina Sanders. Wanita ini sering menyukai dan mengomentari unggahan Rizal. Komentar-komentarnya pun terdengar akrab. Bahkan terlalu akrab untuk seseorang yang hanya sekadar rekan kerja. "You look great as always, Riz. Hope to see you again soon. Hatimel 2." Alia menelan ludah. Hatinya berdegup lebih kencang. Siapa wanita ini? Ia mencoba membuka profil Rina, tapi akunnya dikunci. Satu-satunya yang bisa dilihat hanyalah foto profilnya. Seorang wanita cantik dengan senyum manis dan rambut panjang terurai. Alia menghela napas panjang. Ia tak ingin langsung menuduh, tapi firasatnya berkata lain. Hari-hari berikutnya, komunikasi dengan Rizal semakin memburuk. Jika dulu mereka bisa berbicara setiap malam, kini Rizal bahkan sering tidak membalas pesannya selama berjam-jam, kadang berhari-hari. Suatu malam, Alia mencoba meneleponnya. Namun, panggilannya langsung masuk ke voicemail. Ia mencoba lagi. Kali ini, panggilannya diangkat. Tapi hanya ada suara bising di latar belakang. Musik keras, suara orang tertawa, dan dentingan gelas beradu. "Halo?" Suara Rizal terdengar dari seberang. "Rizal, kamu di mana?" Tanya Alia dengan nada khawatir. "Aku lagi ada acara kantor." Jawabnya tergesa-gesa. "Kenapa ramai sekali?" Kedengarannya seperti di bar. "Hanya makan malam santai dengan teman-teman kerja." "Aku sibuk." "Alia, nanti aku hubungi, ya." Tanpa menunggu jawaban Alia, Rizal langsung memutus sambungan telepon. Alia terdiam, menatap layar ponselnya yang kini gelap. Dadanya terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti orang asing bagi suaminya sendiri. Kecurigaan Alia semakin kuat. Ia merasa harus mencari tahu lebih jauh. Beberapa hari kemudian, ia kembali menerima pesan dari temannya. "Alia, aku nggak bisa diam saja. Aku benar-benar melihat Rizal bersama seorang wanita di restoran kemarin. Mereka terlihat sangat mesra." Jantung Alia seolah berhenti berdetak. "Aku bahkan mengambil foto mereka dari jauh." "Maaf,
Aku tidak tahu bagaimana cara memberitahumu ini. Tak lama setelah itu, sebuah foto masuk ke ponselnya. Alia menatap layar dengan napas tertahan. Di foto itu, Rizal sedang duduk di sebuah restoran mewah. Di depannya, seorang wanita dengan gaun elegan tersenyum sambil menyandarkan tubuhnya ke Rizal. Mereka tampak seperti pasangan kekasih. Alia menutup mulutnya, mencoba menahan tangis. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Sosok pria yang selama ini ia percayai, yang telah berjanji akan tetap setia, kini terlihat begitu nyaman di sisi wanita lain. Tangannya gemetar saat mengetik pesan untuk Rizal. "Kamu di mana?" Tak ada balasan. Beberapa jam kemudian, Rizal akhirnya merespons. "Maaf, aku ketiduran tadi." Alia mengertakkan giginya. Ia tahu itu bohong. Dengan hati hancur, ia menyadari satu hal, suaminya telah mengkhianatinya. Dan ini bukan sekadar kecurigaan, ini kenyataan. Alia duduk termenung di tepi tempat tidurnya, menatap kosong ke layar ponsel. Foto yang dikirim temannya masih terpampang di sana, seolah-olah mengejeknya. Tangannya bergetar, dadanya terasa sesak, tetapi air matanya tidak lagi mengalir. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Bagaimana bisa Rizal tega melakukan ini padanya? Apa yang salah dengan dirinya? Apa yang kurang dari dirinya hingga suaminya berpaling pada wanita lain? Ketika fajar menyingsing, Alia sudah mengambil keputusan. Ia tidak bisa tinggal diam. Ia harus mencari tahu kebenaran sepenuhnya. Alia mulai menyelidiki kehidupan Rizal dengan lebih serius. Ia membuka akun media sosial pria itu, mencoba mencari petunjuk. Sayangnya, Rizal bukan tipe yang sering membagikan kehidupan pribadinya secara terbuka. Namun, Alia ingat satu hal, Rizal memiliki seorang rekan kerja bernama Adi yang cukup akrab dengannya. Tanpa ragu, Alia menghubungi Adi lewat pesan singkat. "Mas Adi, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Tak lama kemudian, balasan datang. "Tentu, Mbak Alia. Ada apa?" Alia mengetik dengan hati-hati. "Saya hanya ingin tahu tentang Rizal. Apakah dia baik-baik saja di sana?" Adi butuh beberapa menit sebelum membalas. "Mbak, sebenarnya saya sudah lama ingin berbicara, tapi saya tidak tahu apakah sebaiknya saya ikut campur atau tidak." Jantung Alia berdegup lebih kencang. "Mas, tolong katakan yang sebenarnya. Saya harus tahu." Setelah beberapa saat, pesan panjang masuk ke ponselnya. "Mbak Alia, saya tidak ingin menyakiti perasaan Mbak, tapi Rizal memang sudah menikah lagi di sini. Saya melihat sendiri acaranya. Wanita itu namanya Rina, seorang ekspatriat yang bekerja di perusahaan yang sama. Saya tidak tahu apakah Rizal sudah menceritakan ini pada Mbak, tapi saya merasa Mbak berhak tahu." Dunia Alia seakan runtuh. Matanya terpaku pada layar ponsel. Kata-kata itu seperti duri yang menusuk ke dalam hatinya. Rizal benar-benar sudah menikah lagi. Bukan sekadar dugaan, bukan sekadar gosip. Ini kenyataan. Tangannya mencengkeram ponsel lebih erat. Dadanya naik turun dengan napas yang memburu. Ia merasa ditipu, dikhianati, dan dipermalukan. Selama ini, ia menunggu kepulangan suaminya dengan setia. Sementara pria itu telah membangun kehidupan baru dengan wanita lain di negeri orang. Amarah menggumpal dalam dadanya. Ini tidak bisa dibiarkan. Tanpa berpikir panjang, Alia menelepon Rizal. Nada sambung berbunyi beberapa kali sebelum akhirnya panggilan diangkat. "Halo?" Suara Rizal terdengar malas, seolah ia terganggu. "Kamu menikah lagi?" Suara Alia bergetar, tetapi penuh dengan ketegasan. Sejenak, keheningan menyelimuti. "Apa maksudmu?" Rizal mencoba mengelak. "Jangan pura-pura bodoh. Rizal,
Aku sudah tahu semuanya. Suara Alia meninggi. Adi sudah menceritakan semuanya padaku. Aku bahkan punya bukti fotomu bersama wanita itu. Kamu pikir aku bisa dibohongi selamanya? Rizal menghela napas panjang. Alia, aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Alia menyela. Aku tidak butuh penjelasanmu. Aku hanya ingin mendengar satu hal. Apakah benar kamu sudah menikah lagi? Rizal terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Ya." Jawaban itu menghantam Alia seperti palu godam. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan isak tangis. "Sejak kapan?" tanyanya lirih. "Beberapa bulan yang lalu," jawab Rizal pelan. Alia menggeleng tak percaya. "Jadi selama ini, aku menunggu dan berharap kamu akan pulang, sementara kamu sudah membangun keluarga baru di sana." "Alia, aku tidak pernah berniat menyakitimu," kata Rizal dengan nada penuh pembelaan. "Semuanya terjadi begitu saja. Aku tidak bisa mengendalikannya." Alia tertawa sinis. "Tidak bisa mengendalikan?" "Rizal, perselingkuhan itu bukan kecelakaan. Itu pilihan. Dan kamu memilih untuk menghancurkan pernikahan kita." Rizal tidak membalas. Alia menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Baiklah," katanya akhirnya. "Kalau begitu, aku juga akan membuat pilihan. Aku tidak akan tinggal diam. Kamu akan menerima akibat dari semua yang telah kamu lakukan." Sebelum Rizal sempat berkata apa-apa, Alia langsung memutus panggilan. Tangannya masih gemetar, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia akan membalas. Malam itu, Alia duduk di depan laptopnya. Matanya menatap layar dengan penuh konsentrasi. Tangannya sibuk mengetik, mencari informasi yang ia butuhkan. Ia tidak lagi menangis. Tidak ada lagi kesedihan di hatinya. Yang tersisa hanyalah tekad. Rizal telah mengkhianatinya, meninggalkannya tanpa penjelasan, membangun kehidupan baru dengan wanita lain di negeri orang. Jika Rizal berpikir ia bisa dengan mudah menghapus keberadaan Alia, maka ia salah besar. Alia tidak akan membiarkan dirinya menjadi korban. Ia akan bertarung. Pagi harinya, Alia pergi menemui pengacara yang sudah lama ia percayai, Pak Budi. Pria parubaya itu menyambutnya dengan senyum ramah, tetapi ekspresinya berubah serius ketika mendengar cerita Alia. "Saya ingin menggugat cerai, Pak," kata Alia tanpa ragu. Pak Budi mengangguk. "Saya mengerti. Tapi saya perlu tahu, apakah ada aset yang masih atas nama Anda?" Alia tersenyum tipis. "Tentu saja." Salah satu hal yang selalu dijaga Alia dalam pernikahannya adalah kemandirian finansial. Sejak dulu, ia tidak pernah membiarkan semua aset berada di bawah nama Rizal. Rumah, kendaraan, dan sebagian besar tabungan mereka masih terikat atas namanya. Pak Budi membaca beberapa dokumen yang dibawa Alia dan mengangguk puas. "Bagus. Dengan ini, kita punya posisi yang kuat dalam gugatan nanti." Alia menarik napas dalam. "Saya tidak hanya ingin bercerai, Pak. Saya ingin memastikan dia kehilangan segalanya di sini." Mata Pak Budi menyipit. "Maksud Anda?" "Saya ingin semua aset yang tersisa di Indonesia tetap menjadi milik saya. Dan saya ingin dia merasakan akibat dari pengkhianatannya." Pengacara itu tersenyum kecil. "Baik. Kita bisa menyusun gugatan dengan tuntutan maksimal. Tapi ada satu hal lagi. Apakah Anda ingin membongkar perselingkuhannya secara publik?" Alia berpikir sejenak. Lalu ia mengangguk. "Ya, aku ingin semua orang tahu siapa Rizal sebenarnya." Tidak butuh waktu lama bagi Alia untuk bergerak. Dengan bantuan beberapa teman, ia mulai menyebarkan berita tentang perselingkuhan Rizal. Tidak ada kebohongan dalam ceritanya, hanya fakta.
Foto-foto Rizal bersama Rina yang dikirim oleh temannya ia sebarkan di lingkaran pertemanan mereka. Dengan cepat, kabar itu menyebar. Keluarga, teman, bahkan rekan kerja Rizal di Indonesia mulai mempertanyakan moralitasnya. Aku tidak percaya Rizal seperti itu. Kita semua tahu bagaimana Alia mendukungnya sejak nol. Dan sekarang dia meninggalkannya begitu saja. Komentar-komentar seperti itu mulai bermunculan di grup WhatsApp dan media sosial. Rizal mungkin merasa aman di luar negeri, tetapi reputasinya di Indonesia mulai runtuh sedikit demi sedikit. Beberapa minggu kemudian, surat gugatan cerai dan pembagian harta resmi dikirim ke Rizal. Awalnya, Rizal tidak menanggapi. Namun, ketika ia menyadari bahwa hampir semua asetnya di Indonesia telah diamankan oleh Alia, ia panik. Ia menelepon Alia berkali-kali, tetapi Alia mengabaikannya. Hingga suatu malam, Alia menerima pesan darinya. Alia, tolong jangan lakukan ini. Kita bisa bicara baik-baik. Alia menatap pesan itu lama, lalu tersenyum dingin. Tanpa ragu, ia mengetik balasan. Sudah terlambat. Rizal. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri. Sekarang, hadapi akibatnya. Alia tahu ini baru permulaan. Tapi satu hal yang pasti, ini adalah awal dari kehancuran Rizal. Rizal menatap layar laptopnya dengan mata membelalak. Tangannya berkeringat saat ia membaca isi email dari pengacaranya di Indonesia. Tuan Rizal, gugatan cerai dari istri Anda telah resmi diajukan ke pengadilan. Mengingat mayoritas aset yang ada di Indonesia masih tercatat atas nama Nyonya Alia, kecil kemungkinan Anda dapat mempertahankan kepemilikan. Kami sarankan untuk segera menghubungi istri Anda guna membicarakan kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan. Kepalanya berdenyut. Ia segera meraih ponselnya dan mencoba menelepon Alia untuk kesekian kalinya. Namun, seperti sebelumnya, panggilannya tidak diangkat. Dengan frustrasi, Rizal menghempaskan ponselnya ke meja. Sial! Sejak berita perceraian dan skandal perselingkuhannya tersebar di Indonesia, Rizal mulai merasakan dampaknya. Beberapa kenalan bisnisnya mulai menjauh. Klien yang dulu mempercayainya kini mempertanyakan integritasnya. Namun, masalah terbesarnya bukan hanya itu. Rina, wanita yang dulu ia pilih untuk menggantikan Alia, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Malam itu, Rizal pulang ke apartemen mewahnya dengan wajah kusut. Pikirannya kacau setelah seharian mencoba mencari solusi atas masalahnya. Begitu masuk ke dalam, ia melihat Rina duduk di sofa dengan tangan terlipat di dada. Kita perlu bicara, kata Rina tanpa basa-basi. Rizal menghela napas panjang dan menjatuhkan diri ke kursi di seberangnya. Tentang apa lagi? Kenapa aku baru tahu bahwa sebagian besar asetmu di Indonesia sudah diambil oleh istrimu? Rina menatapnya tajam. Rizal mengusap wajahnya. Mantan istri, koreksinya. Dan bagaimana kamu tahu? Aku punya cara sendiri, jawab Rina datar. Aku pikir kamu pria mapan yang bisa memberiku kehidupan yang layak. Tapi sekarang, kamu bahkan tidak punya properti atas nama sendiri di sana. Aku masih punya bisnis di sini. Rizal berusaha meyakinkan. Rina mendengus. Untuk saat ini, ya. Tapi dengan reputasimu yang sudah hancur, berapa lama menurutmu klien dan rekan bisnis akan tetap mempercayaimu? Rizal terdiam. Ia tidak pernah berpikir sejauh itu. Rina menghela napas panjang. Dengar, aku tidak bilang aku akan meninggalkanmu. Rizal sedikit mengangkat kepalanya. Tapi aku juga tidak mau terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jadi aku ingin kamu memastikan kalau kita masih punya cukup uang untuk hidup nyaman. Kata-kata Rina terasa seperti pukulan telak bagi Rizal. Wanita ini tidak benar-benar mencintainya. Ia hanya menginginkan stabilitas finansial. Dan kini, ketika kondisi Rizal mulai goyah,
Rina juga mulai mempertimbangkan pilihannya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Rizal. Kepercayaan di dunia bisnis mulai menghilang. Proyek-proyek yang sebelumnya berjalan lancar mulai mengalami hambatan. Lebih buruk lagi, salah satu rekan bisnisnya menipunya dalam kesepakatan investasi. Rizal kehilangan banyak uang. Dengan utang yang mulai menumpuk dan pemasukan yang semakin menipis, ia mulai merasakan tekanan luar biasa. Suatu malam, ketika ia pulang, ia menemukan apartemennya kosong. Rina sudah pergi. Ia meninggalkan catatan singkat di meja. Aku butuh seseorang yang bisa menjamin masa depanku. Maaf, Rizal, tapi kamu bukan orang itu. Rizal meremas kertas itu dengan tangan gemetar. Ia telah kehilangan segalanya. Harta, reputasi, dan sekarang, wanita yang ia tinggalkan Alia demi dirinya. Karma benar-benar datang untuknya. Dan ini baru permulaan. Rizal menatap bayangannya di cermin kamar mandi apartemen kecil yang kini ia tinggali. Mata cekung, wajah penuh kegelisahan, dan rambut yang mulai berantakan mencerminkan kehidupan barunya yang penuh keterpurukan. Dulu, ia adalah pria sukses dengan kehidupan mewah, tetapi kini segalanya telah berubah. Rizal bangkrut. Sejak kehilangan sebagian besar asetnya di Indonesia, keuangan Rizal semakin terpuruk. Kepercayaan dari klien dan rekan bisnisnya semakin menurun setelah skandal perselingkuhannya terungkap. Uang yang dulu mengalir deras kini seret, sementara utang mulai menumpuk. Salah satu pukulan terbesar datang dari kesepakatan bisnis yang ia anggap sebagai harapan terakhirnya. Seorang mitra investasi yang selama ini ia percaya ternyata hanya memanfaatkannya untuk mencuci uang dan akhirnya menipu semua modal yang Rizal tanamkan. Rizal tidak bisa melakukan apa-apa. Ia ingin menuntut. Tapi ia sadar dirinya tak punya cukup dana untuk berperkara di pengadilan. Ia mencoba mencari pinjaman, tetapi dengan reputasi yang sudah hancur, tak ada seorang pun yang mau membantunya. Ia mulai menjual barang-barang berharganya satu persatu, termasuk jam tangan mahal dan laptopnya. Namun, itu hanya cukup untuk bertahan beberapa minggu. Setelah Rina pergi, Rizal mencoba menghubunginya beberapa kali. Tetapi wanita itu tidak pernah lagi membalas pesannya. Bahkan teman-temannya yang dulu sering menemaninya di meja restoran mahal kini menjauh darinya. Mereka tidak ingin berurusan dengan orang yang sedang jatuh. Suatu malam, Rizal mendatangi salah satu bar yang dulu sering ia kunjungi bersama rekan-rekannya. Ia berharap bisa berbicara dengan salah satu dari mereka dan mungkin mendapatkan bantuan. Namun, begitu ia melangkah masuk, beberapa orang yang mengenalnya hanya meliriknya sekilas lalu pura-pura tidak melihatnya. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Dimas, bahkan berbisik pada teman-temannya. Gila, dia benar-benar hancur, ya? Kasian juga. Tapi ya, itu karma. Kata itu menusuk Rizal lebih dari apapun. Ia tidak pernah percaya pada karma sebelumnya. Baginya, hidup adalah soal kerja keras dan mengambil kesempatan. Namun, kini ia merasakan sendiri akibat dari semua pilihannya. Ia memilih meninggalkan Alia, wanita yang setia menemaninya sejak nol. Ia memilih kesenangan sesaat dengan Rina. Dan sekarang, ia tidak punya siapa-siapa lagi. Di saat ia berpikir hidupnya tidak bisa lebih buruk lagi, masalah lain datang menghampiri. Ia menerima surat peringatan dari pengacara di Indonesia bahwa beberapa utang bisnisnya telah jatuh tempo dan ia harus segera membayarnya. Jika tidak, ia bisa dituntut secara hukum. Rizal ingin kembali ke Indonesia untuk mencoba mengurus semuanya. Tetapi ia tahu bahwa jika ia kembali, ia hanya akan menghadapi lebih banyak masalah. Bahkan, ia mendengar kabar bahwa keluarga Alia telah memastikan ia tidak bisa menyentuh aset apapun yang dulu ia tinggalkan. Semua yang ia bangun di Indonesia kini telah lenyap. Tidak ada rumah, tidak ada perusahaan, tidak ada kehidupan lama yang bisa ia harapkan kembali. Dengan sisa uang yang ia miliki,
Rizal terpaksa mencari pekerjaan untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi posisi tinggi di perusahaan. Tidak ada lagi kehidupan mewah. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah restoran mewah di kota tempatnya tinggal. Ironisnya, dulu ia adalah pelanggan di restoran-restoran seperti ini, dan sekarang ia harus melayani orang-orang seperti dirinya dulu. Setiap malam, ia berdiri di sudut restoran, membawa nampan penuh makanan dan minuman, menghindari tatapan pelanggan yang mungkin mengenalnya. Setiap kali ia menyajikan makanan untuk pasangan kaya yang sedang makan malam romantis, ia selalu teringat Alia. Bagaimana dulu mereka sering makan bersama. Bagaimana dulu Alia selalu tersenyum kepadanya dengan penuh cinta. Tapi senyum itu kini sudah tidak ada untuknya. Dan Rizal sadar, ia telah kehilangan segalanya. Karma benar-benar telah datang menagih hutangnya. Alia duduk di kursi direktur sebuah kantor yang megah, memandang keluar jendela besar yang memperlihatkan pemandangan kota metropolitan yang sibuk. Dulu, ia hanya seorang istri yang setia menunggu kepulangan suaminya. Tetapi kini ia adalah seorang pebisnis sukses dengan kerajaan bisnisnya sendiri. Setelah perceraian dari Rizal, Alia tidak larut dalam kesedihan terlalu lama. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk membuktikan bahwa ia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan kecerdasan dan pengalaman yang ia miliki, ia mengembangkan bisnis yang dulu ia bantu bangun bersama Rizal, tetapi kali ini, semuanya atas namanya sendiri. Setelah berhasil mengambil kembali aset yang Rizal tinggalkan di Indonesia, Alia mulai mengelola bisnis properti yang dulunya Rizal abaikan. Dengan strategi yang tepat, ia mengubah aset-aset tersebut menjadi investasi yang menguntungkan. Tidak hanya itu, ia juga mulai merambah ke bidang kuliner dan fashion. Dalam waktu 2 tahun, Alia menjadi salah satu pengusaha wanita yang paling dihormati di industri tersebut. Namanya mulai diperhitungkan dalam dunia bisnis, dan banyak investor yang tertarik bekerja sama dengannya. Kini, ia memiliki perusahaan sendiri, dengan ratusan karyawan yang bekerja untuknya. Jika dulu ia hanya seorang istri yang mendukung suaminya dari belakang, kini ia adalah seorang pemimpin yang berdiri tegak di garis depan. Namun, kesuksesan bisnis bukan satu-satunya hal yang berubah dalam hidup Alia. Ia juga mulai membuka hatinya untuk kebahagiaan yang lain. Di salah satu acara bisnis, ia bertemu dengan Raka, seorang pengusaha sukses yang memiliki latar belakang serupa dengannya. Raka bukan hanya kaya, tetapi juga pria yang baik, perhatian, dan menghargainya sebagai seorang wanita yang mandiri. Awalnya, Alia ragu untuk kembali jatuh cinta. Luka dari pengkhianatan Rizal masih ada, dan ia takut untuk mempercayai pria lagi. Namun, Raka dengan sabar menunjukkan bahwa tidak semua pria seperti mantan suaminya. Bagiku, wanita sepertimu tidak perlu dicintai dengan setengah hati, kata Raka suatu malam saat mereka makan malam bersama. Kamu layak mendapatkan seseorang yang menghargaimu sepenuhnya. Perlahan, hati Alia yang beku mulai mencair. Bersama Raka, ia menemukan kebahagiaan yang dulu ia kira telah hilang. Tidak ada lagi air mata kesedihan. Tidak ada lagi menunggu seseorang yang tidak menghargainya. Kini, ia hidup untuk dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa bebas. Namun, tanpa ia sadari, takdir masih menyimpan satu pertemuan tak terduga untuknya. Sebuah pertemuan yang akan menjadi akhir dari semua luka masa lalunya. Alia menatap pantulan dirinya di cermin besar di kamarnya. Gaun satin berwarna merah marun membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya ditata rapi dengan sentuhan gelombang lembut, dan riasannya mempertegas kecantikan alaminya. Dulu, ia mungkin hanya mengenakan pakaian sederhana saat menemani suaminya di acara bisnis. Tapi sekarang, ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Seorang wanita sukses yang tak lagi berada di bayang-bayang pria yang mengkhianatinya. Malam ini, ia menghadiri gala dinner untuk para pengusaha terkemuka di sebuah hotel bintang 5.
Undangan itu datang dari seorang pria yang belakangan ini sering hadir dalam kehidupannya. Raka. Raka adalah sosok pria yang berbeda dari Rizal. Tidak hanya sukses dalam bisnisnya, tetapi juga rendah hati dan penuh perhatian. Saat pertama kali mereka bertemu dalam sebuah pertemuan bisnis, Alia masih menyimpan ketidakpercayaan terhadap pria manapun. Namun, Raka dengan sabar mendekatinya. Bukan dengan janji-janji kosong, melainkan dengan tindakan nyata. Kamu tidak perlu terburu-buru, Alia, katanya suatu kali. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, jika kamu butuh seseorang untuk berbagi cerita. Kata-kata sederhana itu menyentuh hati Alia lebih dari yang ia sadari. Selama bertahun-tahun ia menahan semua perasaan seorang diri, rasa sakit, pengkhianatan, dan perjuangannya untuk bangkit. Tapi Raka tidak pernah mendesaknya. Ia hanya ada di sana, menjadi teman yang tulus. Seiring waktu, tanpa ia sadari, ia mulai menikmati kehadiran Raka. Di acara gala dinner itu, Alia duduk di meja utama bersama Raka dan beberapa pengusaha lainnya. Malam itu penuh dengan percakapan bisnis dan networking. Tetapi Raka tetap memperhatikannya di sela-sela perbincangan. Kamu terlihat luar biasa malam ini, bisiknya saat mereka berdansa di lantai dansa ballroom hotel. Alia tersenyum. Terima kasih. Aku merasa seperti diriku sendiri lagi. Kamu memang luar biasa. Aku hanya beruntung bisa mengenalmu. Mata Alia bertemu dengan mata Raka, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan sesuatu yang dulu pernah hilang, kehangatan, ketulusan, dan mungkin cinta yang baru. Malam itu berakhir dengan Raka mengantarnya pulang, tetapi sebelum turun dari mobil, ia berkata, Alia, aku tahu masa lalumu penuh luka. Aku tidak akan memaksamu untuk melupakan, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini, jika kamu siap untuk melangkah lagi. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk sebelum masuk ke dalam rumahnya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa dirinya telah menemukan seseorang yang benar-benar menghargainya. Namun, tanpa mereka sadari, semesta telah menyiapkan pertemuan yang tak terduga. Pertemuan yang akan menutup semua kisah yang belum selesai dari masa lalu Alia. Malam itu, Alia dan Raka memutuskan untuk menikmati makan malam di salah satu restoran paling eksklusif di kota. Restoran yang terletak di puncak gedung pencakar langit itu menawarkan pemandangan kota yang memukau, dengan lampu-lampu berkilauan menghiasi jendela besar yang mengelilinginya. Alia mengenakan gaun hitam elegan yang mempertegas kecantikannya, sementara Raka tampil gagah dalam setelan jas yang sempurna. Mereka terlihat seperti pasangan yang serasi, menikmati kebersamaan yang terasa semakin dalam dari hari ke hari. Aku senang melihatmu tersenyum seperti ini, kata Raka sambil menggenggam tangan Alia di atas meja. Alia tersenyum lembut. Terima kasih, Raka. Aku tidak pernah berpikir bisa merasa sebahagia ini lagi. Percakapan mereka terhenti sejenak ketika seorang pelayan datang untuk menuangkan anggur ke dalam gelas mereka. Namun, saat Alia mengangkat pandangannya untuk berterima kasih, ia merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Pria yang berdiri di hadapannya, dengan seragam pelayan yang lusuh dan wajah yang jauh lebih tua dari yang ia ingat, adalah Rizal. Rizal tampak terpaku di tempatnya. Wajahnya pucat pasi saat matanya bertemu dengan mata Alia. Ia terlihat berbeda dari sosok pria yang dulu meninggalkannya. Rambutnya tidak lagi tertata rapi. Ada kantung hitam di bawah matanya, dan tubuhnya tampak lebih kurus dan lelah. Rizal menundukkan kepala dengan canggung, berusaha menghindari tatapan Alia. Namun, sudah terlambat. Alia dan Raka sudah melihatnya. Ada masalah? Tanya Raka dengan nada tenang, tapi penuh kewaspadaan. Rizal menggeleng cepat, lalu meletakkan botol anggur di meja sebelum pergi dengan langkah tergesa-gesa. Alia masih terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Ia tidak pernah membayangkan akan bertemu dengan Rizal dalam keadaan seperti ini.
Dulu, pria itu adalah sosok yang angkuh dan penuh percaya diri, tetapi kini ia hanyalah bayangan dari dirinya yang dulu. Raka menggenggam tangan Alia dengan lembut. Kalau kamu mau pergi, kita bisa keluar sekarang. Alia menghela napas dalam-dalam, lalu menggeleng. Tidak, aku baik-baik saja. Aku hanya tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Beberapa saat kemudian, ketika Alia dan Raka selesai makan dan hendak meninggalkan restoran, Rizal muncul kembali, kali ini dengan ekspresi yang penuh penyesalan. Alia! Panggilnya lirih. Alia menoleh, menatapnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia tidak lagi merasakan kemarahan atau sakit hati seperti dulu. Yang ada hanyalah perasaan lega. Lega karena ia telah melangkah maju, sementara Rizal terjebak dalam konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Rizal menelan ludah, seolah berusaha mencari kata-kata yang tepat. Aku ingin meminta maaf. Aku tahu aku sudah melakukan kesalahan besar. Aku menyesal, Alia. Alia menatapnya lama sebelum akhirnya berkata dengan suara tenang, tetapi penuh ketegasan. Dulu, aku menunggumu pulang, tapi ternyata aku hanya menunggu seseorang yang sudah mati dalam hatiku. Kata-kata itu menusuk Rizal lebih dalam daripada yang bisa ia bayangkan. Ia mencoba membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak ada kata yang keluar. Raka kemudian merangkul pinggang Alia dengan lembut, memberi isyarat bahwa mereka harus pergi. Alia mengangguk dan tanpa melihat ke belakang lagi, ia melangkah keluar dari restoran dengan penuh kebanggaan. Sementara itu, Rizal hanya bisa berdiri di tempatnya, menatap kepergian wanita yang pernah ia abaikan, wanita yang kini telah menjadi lebih kuat tanpa dirinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rizal menyadari bahwa beberapa kesalahan memang tidak bisa diperbaiki. Rizal berdiri terpaku di depan restoran, memandangi punggung Alia yang semakin menjauh bersama Raka. Ada sesuatu di dadanya yang terasa begitu sesak, bukan hanya rasa malu, tetapi juga kesadaran pahit bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tanpa berpikir panjang, ia mengejar Alia. Alia, tolong tunggu, serunya dengan suara serak. Alia dan Raka berhenti. Alia menoleh perlahan, menatap Rizal dengan ekspresi datar. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kepedihan, hanya ketenangan yang menandakan bahwa ia telah benar-benar melepaskan masa lalunya. Rizal berjalan mendekat, napasnya sedikit tersengal. Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku tahu aku tidak pantas meminta apapun darimu, tapi bisakah kita bicara sebentar? Raka berdiri tegak di samping Alia, ekspresinya dingin dan protektif. Aku rasa Alia tidak perlu mendengar lebih banyak alasan dari seseorang yang sudah menyia-nyiakan kesetiaannya, katanya dengan nada tajam. Rizal menatap pria yang kini berdiri di sisi Alia, pria yang kini menggantikan posisinya. Ada rasa cemburu yang membakar di dalam dirinya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Namun, ia tetap bersikeras. Alia, aku mohon. Aku kehilangan semuanya. Rina meninggalkanku, bisnis hancur. Aku bahkan tidak bisa pulang ke Indonesia karena utangku. Aku hanya ingin kau tahu, aku menyesal. Aku sangat menyesal. Alia menatap Rizal lama, lalu menghela napas pelan. Rizal, aku sudah melepaskan semuanya. Aku sudah memaafkanmu, bukan karena aku masih peduli, tapi karena aku tidak mau lagi menyimpan beban yang tidak berguna dalam hidupku. Rizal terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia berharap bisa kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya, tetapi ia tahu itu mustahil. Alia melanjutkan, suaranya tetap tenang. Dulu, aku menangis berhari-hari karena pengkhianatanmu. Aku berpikir, apa yang kurang dariku sampai kau memilih wanita lain? Tapi sekarang, aku sadar, itu bukan karena aku tidak cukup baik,
Tapi karena kau yang tidak pernah cukup dewasa untuk menghargai seseorang yang mencintaimu dengan tulus. Rizal terisak pelan. Aku tahu aku bodoh. Alia tersenyum tipis. Senyum yang tidak lagi menyimpan rasa sakit. Dan aku tahu bahwa aku tidak akan pernah mengulangi kebodohan yang sama dengan memberi kesempatan pada seseorang yang sudah membuangku seperti sampah. Setelah mengatakan itu, Alia meraih tangan Raka dan berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Rizal hanya bisa berdiri di tempatnya, menyadari bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mengubah takdir. Ia telah kehilangan segalanya, dan kali ini, tidak ada jalan untuk kembali. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa sendirian. Rizal kembali ke dapur restoran dengan langkah gontai. Pikirannya kacau. Pemandangan Alia yang kini bahagia bersama pria lain masih terbayang jelas di benaknya. Sementara itu, ia hanya seorang pelayan restoran di negeri orang, terjebak dalam kehidupan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Begitu memasuki dapur, suara bising para koki dan aroma masakan bercampur menjadi satu, tetapi Rizal tidak lagi peduli. Seorang kepala pelayan menatapnya tajam. "Hei, Rizal, apa yang kau lakukan di luar? Masih jam kerja," bentaknya. Rizal hanya mengangguk lesu dan kembali ke tugasnya, mencuci piring dengan tangan yang gemetar. Air panas dari wastafel terasa menyakitkan di kulitnya. Tetapi ia bahkan tidak menghiraukannya. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke saat-saat ia masih menjadi pria sukses dengan kehidupan yang sempurna. Ia mengingat saat pertama kali menginjakan kaki di negeri ini, penuh dengan ambisi dan keyakinan bahwa ia akan meraih segalanya. Ia merasa Alia hanyalah bagian dari masa lalunya yang bisa dengan mudah ia tinggalkan. Namun, semua yang ia bangun hancur dalam sekejap. Rina, wanita yang ia kira akan selalu bersamanya, pergi meninggalkannya begitu mengetahui bahwa ia telah bangkrut. Tanpa uang dan koneksi, Rizal kehilangan pekerjaannya dan terjebak dalam hutang. Teman-teman yang dulu selalu memujanya kini tidak mau mengenalnya lagi. Tidak ada yang peduli dengan nasibnya. Suatu malam, saat ia pulang ke kamar kos kecilnya yang sempit dan pengap, Rizal menatap dirinya di cermin retak yang tergantung di dinding. Wajahnya tampak jauh lebih tua, matanya cekung, dan janggutnya tumbuh tak beraturan. Ia teringat saat-saat Alia masih berada di sisinya, bagaimana wanita itu selalu mendukungnya, bahkan ketika mereka masih berjuang bersama. Alia yang setia, Alia yang selalu percaya padanya. Namun, ia memilih untuk mengkhianati satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Kini, ia tidak punya siapa-siapa. Tiba-tiba, air mata yang selama ini ia tahan jatuh juga. "Alia!" Gumamnya lirih. Tapi tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Malam itu, ia sadar bahwa karma benar-benar telah menghukumnya. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan arti dari kehilangan yang sesungguhnya. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir Alia dengan Rizal di restoran itu. Sejak saat itu, Alia tak pernah lagi mendengar kabar tentang mantan suaminya, dan ia pun tak tertarik untuk mencari tahu. Masa lalunya sudah terkubur, dan ia kini hidup sepenuhnya di masa kini, di dalam kebahagiaan yang ia bangun sendiri. Hari ini adalah hari istimewa. Di sebuah ballroom hotel mewah di Jakarta, puluhan tamu berkumpul dalam suasana yang elegan dan penuh kebahagiaan. Dekorasi serba putih dengan sentuhan emas menghiasi ruangan. Bunga mawar putih dan lilin-lilin kristal memperindah suasana. Hari ini adalah hari pernikahan Alia dan Raka. Alia berdiri di depan cermin besar di ruang rias, mengenakan gaun pengantin putih dengan detail renda yang anggun. Wajahnya bersinar dengan kebahagiaan yang tulus. "Siap, Alia?" tanya Rina, sahabatnya, yang kini berdiri di sampingnya dengan senyum lebar. Alia mengangguk pelan. "Aku lebih dari siap." Mereka tertawa kecil sebelum Rina menggandeng tangan Alia dan membawanya keluar dari ruang rias.
Saat pintu ballroom terbuka, Alia melangkah dengan anggun di sepanjang lorong menuju altar. Para tamu berdiri, mengagumi kecantikannya. Dan di ujung lorong, berdiri Raka, pria yang kini menjadi pelabuhan terakhirnya. Mata mereka bertemu, dan seketika Alia merasakan kehangatan yang begitu nyata. Berbeda dengan pernikahan sebelumnya, kali ini ia melangkah tanpa keraguan, tanpa beban, tanpa ketakutan. Ketika ia tiba di hadapan Raka, pria itu menggenggam tangannya erat dan berbisik, "Aku akan menjagamu selamanya." Alia tersenyum, dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa kebahagiaannya kini adalah nyata. Saat janji suci diucapkan dan cincin melingkar di jari mereka, Alia menyadari satu hal. Karma telah bekerja dengan sempurna. Dan kini, ia mendapatkan akhir yang jauh lebih bahagia daripada yang pernah ia bayangkan. Beberapa tahun setelah pernikahan Alia dan Raka, kehidupan mereka semakin bahagia dan penuh kebersamaan. Mereka tidak hanya sukses dalam karir masing-masing, tetapi juga membangun keluarga yang harmonis. Alia kini menjadi seorang pengusaha wanita yang berpengaruh, sementara Raka tetap menjadi suami yang penuh kasih dan pendukung terbesar dalam hidupnya. Di rumah mereka yang megah dengan halaman luas yang penuh bunga, Alia duduk di teras, menikmati secangkir teh di sore hari. Ia menatap matahari yang mulai terbenam dengan hati yang penuh syukur. "Dulu aku mengira hidupku akan berakhir dalam kesedihan," gumamnya dalam hati. "Tapi ternyata, aku hanya perlu bersabar untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya." Sementara itu, jauh di negeri orang, Rizal menjalani hidup yang sangat berbeda. Ia masih bekerja sebagai pelayan di restoran kecil, hidup dalam kesulitan yang tiada henti. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi teman, dan yang paling menyakitkan, tidak ada lagi orang yang mencintainya. Suatu hari, saat ia berjalan pulang setelah bekerja, ia melewati sebuah toko elektronik dan melihat berita bisnis di televisi yang dipajang di etalase. Wajah Alia muncul di layar, tersenyum anggun dalam wawancara eksklusif tentang bisnisnya yang semakin sukses. Di sampingnya, berdiri Raka, sang suami yang kini menjadi bagian dari kebahagiaannya. Rizal menelan ludah, merasakan pahitnya penyesalan yang tak berujung. Ia menundukkan kepala dan melangkah pergi, tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan tak akan pernah bisa kembali. Karma telah bekerja, dan takdir telah berjalan dengan seharusnya. Tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan emosional dalam cerita Karma di Negeri Orang. Kisah ini bukan sekadar tentang pengkhianatan dan balas dendam,